Hai teman-teman, apa kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini di sini aku ingin eh, apa ya? Ingin menampilkan media pembelajaran interaktif yang aku buat, dan media pembelajaran interaktif ini aku buat pakai PPT atau pakai PowerPoint ya. Dan untuk tutorialnya aku mengikuti tutorial yang ada di YouTube. Kan banyak tuh ya. Kalian kalau misalnya kepengen, nanti cari aja tutorial di YouTube, eh, media pembelajaran interaktif menggunakan PowerPoint gitu. Itu ada di YouTube banyak. Jadi kalian silakan pilih-pilih aja mau mau menggunakan tutorial yang mana. Dan di sini saya sudah membuat tutorialnya. Kenapa saya memilih untuk membuat lewat PowerPoint? Karena menurut saya dengan menggunakan PowerPoint itu kayaknya kita udah paham betul ya penggunaan PowerPoint itu seperti apa. Jadi kan lebih mudah karena kita udah paham penggunaan PowerPoint itu sendiri. Karena kita udah paham kan jadi lebih mudah gitu kan ya. Nah, terus juga dengan menggunakan PowerPoint itu kita itu nggak perlu pakai aplikasi-aplikasi tambahan untuk penunjangnya. Jadi di sini saya hanya menggunakan PowerPoint saja gitu. Nggak ada aplikasi penambahan untuk menjadikan ini itu nggak ada gitu. Oke, langsung aja ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, di sini sudah terlihat ya. Di sini saya membuat media interaktif. Materinya itu dengan menggunakan peluang kejadian majemuk. Di sini udah terlihat ya. Udah terlihat judulnya. Terus di sini ada tulisan mulai. Terusan untuk yang slide selanjutnya itu ada saya memang nggak tahu ngide-ngide aja terus tuliskan siapkan alat tulis gitu. Terus yang ketiga itu ada menu. Di sini ada 3 menu. Yang pertama itu ada materi, terusan ada latihan, terusan ada catatan ya. Ada materi, ada latihan, terus ada catatan. Terus ini ada gambar-gambar gitu ya. Kalau kalian misal kepengen nanya, kok apa ya ini namanya, slide-nya kok kayak rame banget, kok slide-nya warna-warni gitu. Kalian gampang. Ini nggak saya buat karena saya tidak membuatnya karena jujur saya tidak sekreatif ini. Jadi ini tuh PPT-nya saya ada download di itu di Slideco. Jadi kalian nanti di Google cari aja Slideco, dan di situ tuh banyak PowerPoint slide yang cantik-cantik, yang lucu-lucu gitu. Kalian tinggal download aja di situ. Gampang kok. Aku carinya yang tentu saja yang gratis gitu ya. Oke, kita balik lagi. Nah, di sini yang slide keempat itu ada, kalau yang slide ketiga itu kan menu ya, menu untuk tampilan itunya, media interaktifnya. Kalau di sini itu ada menu materinya. Oke, maaf. Oke. Di sini ada menu ya, menu materi-materinya ya. Itu di sini ada kejadian tidak saling lepas, terus ada kejadian peluang komplement suatu kejadian, terus ada kejadian saling lepas, terus ada kejadian saling bebas gitu ya. Nah, terus yang slide kelima itu ada ini kejadian saling lepas ya. Nah, terus ini ada contohnya, ada apa namanya? Ada kayak materinya gitu ya. Terus ada rumusnya, ada contohnya gitu kan. Nah, terus dari slide ke-5 sampai slide ke-8 itu materi. Terus untuk slide ke-9 itu udah memasuki contoh.
Ya, terus sampai slide ke 13. Nah, 13 itu contoh. Nah, untuk slide ke-14 itu ada tambahan. Tambahannya itu kejadian bersyarat karena tidak ada ya tadi di menu materinya itu tidak ada kejadian bersyarat. Jadi ini saya tambahkan. Terus untuk yang slide selanjutnya yaitu slide 15. Dari slide 15 sampai slide 18 itu saya ada latihan soal. Oke, kalau misalnya teman-teman saya yang sebelum-sebelumnya mungkin itu pakai kuis ya. Pakai kuis, tapi kalau saya belum pakai kuis karena kalau misalnya pakai kuis nanti beda lagi. Beda lagi aplikasinya karena saya pakai PPT ini kan karena karena saya nyari yang lebih mudah gitu kan untuk saya berlatih membuat media pembelajaran ini yang interaktif ini. Jadi saya nyari yang mudah-mudah dulu dan makanya di sini saya nggak pakai kuis karena beda lagi kalau misalnya saya mau pakai kuis harus pakai aplikasi atau media yang berbeda. Kalau misalnya pakai kuis itu tidak cocok untuk pakai PPT, itu nggak cocok gitu. Nah, terus untuk yang slide ke-19 itu ada pembahasan soal. Kalau misalnya slide 18 tadi kan latihan soalnya ya. Nah, kalau slide ke-19 itu ada pembahasan soal. Dan slide 20 itu ada catatan. Jadi catatan yang perlu diingat oleh siswa di sini itu ada. Gitu. Dan slide 24 itu ada selesai. Jadi slide-nya itu sampai 24 aja. Gitu. Oke. Mungkin cukup sekian ya penjelasan apa aja gitu ya yang tertera di PowerPoint yang saya buat ini. Oke. Oke, setelah tadi penjelasan isi slide, sekarang itu saya mau menjelaskan tentang apa sih kok kayak tadi itu ada banyak ya, ini kok ada mulai, ini kegunaannya buat apa gitu ya. Mungkin kalian masih ada yang bertanya-tanya, terus ini kok ada speaker, ini kegunaan buat apa sih Kak? Terus ini ada kayak tanda panah ke kanan dan ke kiri, ini buat apa gitu. Terus ada lagi tadi ada kayak ada tanda, nah di sini ada tanda rumah, ini buat apa ya Kak gitu. Kalau misalnya ada yang nanya kayak gitu. Oke, di sini itu tanda mulai karena kita itu mau memberikan ke siswa itu bukan mentahan PowerPoint-nya, kita bukan memberikan ke siswa itu datanya itu bukan PowerPoint, bukan dalam bentuk PPT. Tapi kita memberikan ke siswanya itu bukan dalam bentuk PPT yang seperti ini ya, bukan. Tapi kita itu memberikan materi ke siswanya itu langsung. PPT secara kalau kita udah slide kayak kita udah kalau kita udah show PPT-nya gitu. Paham kan kalau kita udah nge-show PPT itu seperti apa nanti. Oke, nanti saya akan perlihatkan bagaimana gitu ya. Nah, di sini ada mulai. Nah, saya menggunakan mulai ini. Saya kalau misalnya siswa mulai itu pasti akan berpindah ke slide lain gitu. Caranya gimana? Caranya itu saya menggunakan hyperlink. Hyperlink itu ada di insert. Nah, di insert, di link ya, itu ada yang namanya hyperlink. Jadi, saya klik tanda mulai ini, lalu saya klik hyperlink. Nah, di sini kalau kita klik hyperlink akan muncul jendela seperti ini ya. Edit hyperlink. Nah, di sini kita pilih place in this document karena kita akan berpindah ke slide yang lain gitu ya. Nah, karena kita akan berpindah ke slide yang lain, kita mau kemana nih? Kalau kita misal mau klik mulai, kita mau kemana nih? Nah, kalau saya pencet mulai, itu akan berpindah ke slide kedua, yaitu yang ada siapkan alat tulis, kayak gitu. Lalu, kalau udah dipilih, lalu klik OK, gitu ya. Dan begitupun dengan
ini apa namanya, disiapkan alat tulis di slide kedua, itu ada mulai lagi. Kita kemana kalau misalnya pencet ke mulai lagi? Itu kita akan diarahkan ke menu, ke slide menu. Oke. Nah, lalu di slide menu itu ada materi, ada latihan, ada catatan. Nah, 3 menu ini itu masing-masing berbeda. Kalau misalnya saya pencet materi, itu akan berpindah ke peluang kejadian, akan ke ini, menu-menu peluang kejadian itu apa saja. Lalu kalau misalnya latihan, itu saya akan pindah ke mana? Saya akan pindah ke latihan soal. Lalu untuk catatan saya akan kemana kalau misalnya saya ngeklik catatan? Ya akan berpindah ke catatan, ke slide catatan, begitu ya. Nah, lalu untuk yang ini, tanda kanan ke kiri, itu biasanya ada kalau tidak previous slide, itu bakalan next slide. Oke, dan ini untuk di sini ada kayak apa ya namanya? Kayak ada sound. Nah, di sini saya kenapa pilih ada nambahin sound karena biasanya itu anak-anak kan mudah bosan kalau misalnya hanya membaca. Makanya saya di sini ada menambahkan sound agar siswa itu bisa terserah siswa mau menyalakan soundnya atau mau tidak gitu. Kalau misalnya mau nyalakan biasanya langsung diklik aja di gambar soundnya gitu ya. Lalu di sini ada kejadian tidak saling lepas. Nah, di kejadian tidak saling lepas ini ada contoh. Di contoh pun saya sama. Kalau kalian ngeklik contoh, itu kalian akan diarahkan ke menu contoh, ke slide contoh. Slide contohnya sesuai dengan materi. Kalau misalnya di slide contohnya itu tulisan contohnya itu berada di kejadian tidak saling lepas, berarti nanti kita akan diarahkan ke contoh kejadian tidak saling lepas. Begitu. Begitupun dengan peluang-peluang yang lain gitu ya. Nah, lalu untuk latihan soal. Nah, di latihan soal, ini kan terlihat ya teman-teman ya, ini ada gambar orang menangis, terus ini ada gambar emot peluk kayak gitu. Saya menggunakan emot peluk karena biasanya orang-orang pada pakai jempol, pakai oke gitu kan. Nah, saya menggunakan emot peluk. Jadi kalau emot peluk itu kalau misalnya siswa menjawab benar, itu emotnya akan peluk. Tapi kalau siswa menjawabnya salah, itu akan menangis. Nah, terus ada pembahasan. Oh, tenang aja, tenang. Kalau misalnya di situ ada pembahasan, berarti kan nanti siswa bakalan lihat pembahasannya dulu sebelum mereka memilih. Oh, enggak. Itu tidak akan terjadi. Karena apa? Karena di sini saya menggunakan trigger. Apa sih itu trigger? Jadi di sini itu saya menggunakan trigger. Nih trigger ya. Nih ada di animation, di advanced animation gitu. Di sini saya menggunakan trigger. Jadi ini emot-emotnya juga saya menggunakan trigger. Jadi siswa itu menjawab terlebih dahulu, baru emotnya dan pembahasannya itu baru keluar. Begitu ya. Untuk lengkapnya gimana sih Kak cara gunain triggernya? Kalian lihat aja di YouTube ya. Karena di sini saya nggak akan menjelaskan secara detail bagaimana gitu. Oke, sepertinya seperti itu saja. Jadi nanti kita akan langsung lihat ya bagaimana sih cara jalannya PowerPoint ini gitu ya. Oke, gampang kok. Oke, terima kasih.